Keep searching and searching. Halo sahabatku, ketemu lagi sama saya yang bukan siapa-siapa buat Anda dan bukan juga apa-apa buat Anda. Seperti kita ketahui ya, bahwa setiap orang ingin sukses, setiap orang ingin berkembang, setiap orang ingin maju, dan setiap orang ingin melangkah lebih cepat. Tetapi banyak hal-hal yang kadang menghalangi diri kita. Terkadang kita enggan, terkadang kita malas, terkadang kita juga bersifat acuh tak acuh, sehingga kita tidak akan pernah maju. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang yang namanya mental block, di mana mental block ini berperan penting untuk mencapai kesuksesan buat diri saya, buat diri Anda, buat siapapun juga. Tapi mental block terkadang kita tidak menyadari seperti apa mental block yang bisa menghalangi kemajuan dan prestasi bagi diri kita sendiri. Oke, sebelumnya buat yang belum subscribe, silakan subscribe ya channel saya ini. Buat yang menyukai nantinya video ya, silakan di like, atau mungkin bermanfaat silakan di share kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dan buat yang Anda tidak menyukai, saya tekankan bahwa cukup Anda tonton sendiri ya video ini. Tak perlu begini ya, karena tak elok ya, tak pantas kalian berbuat seperti ini ya. Atau apalagi kalau Anda ingin membagikan ya video ini, cukup Anda tonton sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap orang yang ingin sukses pasti mempunyai cara dan usaha tersendiri. Tetapi terkadang pada saat kita akan berusaha, kita terhalang dengan budaya mungkin yang namanya malas, acuh tak acuh, ya, atau baper, terbawa perasaan. Di mana kondisi-kondisi seperti ini itu adalah sebuah kondisi ya, yang disebut dengan mental block. Dan mental block tersendiri dihasilkan dari biasanya itu dari trauma, baik itu trauma fisik ataupun trauma mental. Dan yang pastinya apabila kita sudah terkena yang namanya trauma fisik ataupun trauma mental, itu akan bisa menghasilkan, membawa suatu perasaan dan pikiran yang tidak menyenangkan bagi diri kita sendiri. Beberapa cara ya, pikiran bawah sadar kita sebenarnya itu akan bisa membuat kita lupa akan sebuah ingatan, takut juga untuk melakukan sesuatu yang mungkin kalau kita melakukan itu sebenarnya sih simple buat kita. Tetapi karena kita atau pikiran bawah sadar kita tersebut sudah terblok, jadi pikiran bawah sadar kita mengantisipasi ya, menyabotase diri kita sendiri pada pekerjaan atau hubungan yang kemungkinan besar itu akan membuat kita menjadi orang yang sukses tersebut. Mental block juga dapat terjadi tanpa kita sadari ya, di mana suatu perasaan atau memori yang sulit kita lupakan ya, yang selalu kita pendam di dalam hati kita. Sebenarnya pada saat kita memendam tersebut ya, kita itu hanya untuk melindungi, untuk protect, menekan, atau mungkin kita itu melupakan hal-hal yang terjadi tersebut. Tetapi
pada kenyataannya, semakin kita menekan, maka semakin juga kita berusaha untuk membentengi diri kita sendiri. Dan apabila kondisi tersebut kita pendam terlalu lama, ya, dan sangat-sangat sudah mengakar kuat, maka hal tersebut akhirnya sudah menjadi sebuah kepercayaan baru, ya, yang terkadang menjadi suatu hal yang sudah tidak masuk di akal. Dan kepercayaan tersebut sudah tidak relevan pastinya buat diri kita atau diri Anda, karena sudah terhalang dari pikiran-pikiran yang bersifat relevansi. Saudara-saudaraku, salah satu cara yang populer, ya, untuk mengatasi hal ini itu adalah dengan metode hipnoterapi. Melalui metode hipnoterapi, Anda tidak diajak untuk hanya sekedar mengenali memori dan perasaan negatif saja, tetapi Anda juga diajak untuk memperbaiki pikiran-pikiran negatif tersebut menjadi pikiran-pikiran positif tersebut. Oleh sebab itu, bagaimana sih sebenarnya kalau kita akan mengulas atau menghindari dari mental block yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa maju, sehingga kita bisa berkembang? Yang pertama itu sangat simpel. Kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih penyebab dari mental block? Terkadang kita tidak mau tahu. Saya begini, malas melakukan sesuatu seperti ini. Itu biasanya mental blocknya atau pencetus kemalasan kita tersebut adalah sebuah akibat dari apa yang kita lakukan. Pada saat kita melakukan pekerjaan, kita selalu terbayap dengan mungkin kita kehilangan dengan orang yang kita kasihi. Sehingga pikiran bawah sadar kita selalu menganggap bahwa kita itu merupakan orang yang kehilangan. Dan ini akan diapresiasikan ke pikiran sadar kita, ya, bahwa wah, buat apa saya melakukan ini? Toh orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai sudah meninggalkan diri kita. Jadi kenali dulu apa penyebab terjadinya mental block tersebut. Yang kedua, jadilah diri Anda sendiri. Jangan mencoba untuk meniru gaya orang lain, ya. Karena diri Anda adalah diri Anda. Orang lain adalah orang lain. Sama seperti saya. Mungkin gaya saya seperti ini. Saya tidak bisa mencontoh gayanya Kevin Costner. Saya tidak bisa mencontoh gayanya Obama. Saya tidak bisa mencontoh gayanya Steve Jobs. This is me. Jadi, untuk menghapuskan mental block, kita harus menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi orang lain. Yang ketiga, gali kemampuan yang Anda miliki. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kita harus berusaha menggali apa yang kita punya. Kalau kita berbakat untuk menjadi pemain musik, jadilah pemain musik. Kalau kita berbakat menjadi seorang chef, jadilah seorang chef. Kalau kita bermanfaat menjadi seorang petani, jadilah seorang petani yang sukses. Yang keempat, teruslah menggali ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan, itu akan mengubah cara berpikir kita, cara mindset kita. Karena dengan ilmu pengetahuan, kita akan menambah banyak wawasan yang ada di dalam diri kita.
Selanjutnya, jangan hanya berdiam diri. Kalau kita berdiam diri, kita hanya berpaku, hanya berfokus kepada salah satu yang seharusnya tidak pantas kita fokuskan. Cobalah kita untuk merefleksikan diri kita, mencoba untuk menyatukan diri kita, membaur diri kita dengan yang ada di sekitar kita, terutama di lingkungan kita. Kalau kita menjadi seorang pekerja, berbaurlah kita dengan teman-teman kita. Karena dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu, mendapatkan wawasan yang lebih berkembang dari biasanya. Selanjutnya, jangan pernah ragu untuk mencoba. Cobalah hal-hal yang baru yang mungkin kita tidak tahu. Mungkin pada saat kemarin saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Kalau kita menjual nasi goreng, hari ini kita hanya menjual nasi goreng itu hanya telur dengan ayam. Mungkin keesokan harinya kita mencoba menjualnya dengan kombinasi adanya sayur-sayuran, kombinasi adanya kornet, ataupun apapun juga itu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kemudian setelah kita semua proses tersebut kita lewati, kita berusaha memvisualisasikan pengalaman-pengalaman kerja atau pengalaman-pengalaman bahagia. Kalau pada mental block kita yang terhalangi, kita hanya berfokus kepada kelemahan-kelemahan kita, maka pada kesempatan yang sekarang, kita tidak perlu untuk memfokuskan diri kita pada kelemahan-kelemahan kita, kesedihan-kesedihan kita. Tetapi yang kita perlukan itu adalah bagaimana kita memfokuskan bahwa kita pernah merasa bahagia. Kita pernah merasa mempunyai seseorang yang menyayangi kita. Jadi, visualisasikanlah diri kita kepada sesuatu yang bersifat positif, sesuatu yang membuat kita menjadi bahagia. Karena dengan kebahagiaan kita, maka mental block yang ada di dalam diri kita itu akan sedikit demi sedikit terkikis. Selanjutnya, untuk menghapus mental block yang ada di dalam diri kita, cobalah kita sesekali untuk melakukan hypnoselling atau hypnoself, ya, bukan hypnoselling, ya, saya tekankan, saya ulangi, bahwa kita bisa melakukan yang namanya self healing, meditasi, yoga, ataupun tantra. Karena dengan kita merelaksasikan pikiran kita, kita coba untuk mengikis pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita, terutama pikiran-pikiran yang bersifat negatif tersebut. Oke. Banyak hal-hal yang bisa diselesaikan untuk mengikis mental block tersebut. Tetapi satu contoh yang paling baik adalah dekatkanlah diri kita kepada Sang Pencipta. Karena apabila kita bisa merelaksasikan, kita bisa mengkondisikan pikiran bawah sadar kita bahwa adanya Sang Pencipta, maka pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran busuk, pikiran-pikiran kotor tersebut akan terhindar. Oke, itu saja dari saya, ya. Jadi, simpan kebahagiaan Anda untuk masa depan Anda dan ekspresikanlah kebahagiaan tersebut. Buang pikiran-pikiran kotor Anda karena itu akan membuat mental block di dalam pikiran bawah sadar Anda menjadi bertambah dalam dan bertambah dalam sehingga menyebabkan Anda susah untuk bangkit, susah untuk sukses. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf kalau ada salah kata. Oke, terima kasih ya buat yang sudah subscribe, ya, yang sudah like ataupun sudah membagikan video ini, ya. Tetapi saya tekankan juga buat yang tidak suka video ini, cukup Anda tonton sendiri saja, ya, tidak perlu Anda like ataupun Anda share. Sekian, terima kasih. Adios, amigos, ciao.